welcome back to my video. This is video number 4. So today kita balik lagi ke series belajar tentang GPX. Nah, di sebelumnya kan kita sudah belajar tentang yang unique UID ya. Sekarang di part ini kita akan membahas tentang life cycle pada GetX. Jadi di video ini akan membahas 3 pembahasan yang penting. Yang pertama itu adalah review life cycle pada Stateful Widget. Yang kedua ada life cycle pada GetX controller. Yang ketiga itu ada penjelasan tentang onDelete di GetX. Jadi pastikan teman-teman fokus karena ini penting banget buat memahami atur kerja si GetX ya. Oke, yang pertama sebelum masuk ke review life cycle Stateful Widget, sebelum masuk ke GetX kita ingat dulu life cycle di Stateful itu widget itu apa. Jadi kalau misalnya kita pakai Stateful Widget itu ada 3 metode yang penting. Itu yang pertama ada init stage, build, sama dispose. Nah, untuk contoh sederhananya nanti aku tunjukkan, soalnya ini masih loading di Visual Studio Code untuk merunnya. Ini juga kayak sempat nge-lag gitu teman-teman, jadi sebentar ya, kita tunggu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke part 4-nya. Oke, jadi teman-teman, sini aku akan untuk membuat kode yang sederhana. Karena kemarin kita sudah yang di part 3, dan kita mau komen dulu part 3-nya. Oke, karena di sini kita mau buat dulu di sini counter controller sama yang di orang controllernya. Kasih komentar kode part 4 sama yang orang controllernya. Oke, sekarang kita ke sini dulu. Nah, di part 4 sekarang kita mau bikin contoh yang sederhana, teman-teman. Misalkan di sini aku mau input dulu yang pertama package-nya. Nah, mungkin kalau misalkan isinya kita bikin yang namanya class dulu. Class oh ya, kita bikin void main dulu ya. Nah, kita bikin void main dulu. Kita bikin kelas, nama kelasnya itu misalkan contoh stage full. Jadi extendnya kemana? Ke Stateful Widget, mungkin seperti ini. Nah, Stateful state. Ini nanti aku jelaskan. Sekarang kita bikin kelas lagi. Nama kelasnya itu contoh Stateful Widget, stage contoh Stateful. Aduh, ini langsung di tap aja teman-teman kayaknya. Contoh Stateful stage dengan extend stage contoh Stateful. Seperti ini. Nah, ini untuk void mainnya. Nah, ini jadi seperti ini teman-teman.
kita jelasin di bagian contoh stateful. Oke, ini kita hapus dulu karena ini kita belum belajar sampai sini. Kita ada di sini sampai sini. Oke, kita bikin di sini override. Sorry guys. Override. Kita bikin namanya void init stage. Nah, ini seperti ini. Terus kita bikin lagi di sini di bawahnya lagi bikin override. Terus misalkan override-nya widget. Terus bold context. Terus return scaffold. Terus body misalkan center child text contoh stateful widget seperti ini. Oke. Nice. Nggak pakai namanya void dulu, coba. Kita mau belajar ini dulu. Bentar. Terus kita di sini tambahin tambahin satu lagi buat override-nya. Kita void dispose. Nah, jadi teman-teman, di sini aku mau jelasin. Kalau di void ini state, void itu yang menyimpan di variabel ini state-nya. Terus ini state itu kalau nggak salah dipanggil ya teman-teman. Dipanggil pertama kali saat widget itu dibuat. Kalau yang void ini state seperti itu. Terus kalau yang build yang dipanggil saat UI di render seperti itu nih. Yang build. Terus kalau misalkan dispose itu dipanggil saat widget itu dihapus. Jadi di life cycle di getX ini, sekarang kita masuk ke bagian getX-nya. Nah, kalau di stateful life cycle ini ada widgetnya, itu di getX life cycle di controllernya. Nah, jadi di kelas tadi yang kita buat, misalkan teman-teman bikin kelasnya seperti ini nih. Untuk contohnya nih. Misalkan teman-teman buat kelas, ini di dalam kelas, misalkan di luar kelas. Nih, contoh misalkan teman-teman buat kelas, nama buat kelasnya itu teman-teman misalkan misalnya controller extend get controller seperti ini misalkan. Terus bawahnya in counter no. Nah, ini tuh di sini kita bisa pakaikan life cycle-nya, misalkan kayak cycle on init, on ready, on close. Jadi dia tuh mirip nih. Sini kan ada void yang contoh kalau misalkan teman-teman mau pakai controller yang ini. Misalkan sini kita buat satu lagi override. Nah, jadi kita bikin override.
Nah, sini aku bikin override-nya, mau override misalkan void on init gitu kan. Nah, kayak gini nih. Nah, ini berarti biasanya itu dipakai yang void init ini untuk dia mengambil data dari APA atau instalasi variabel sama setup awal si controllernya. Nah, sedangkan kalau misalkan on ready itu teman-teman bisa pakai ini. Nah, di sini kan kita bikin void nih. Kita bikin void misalkan on ready nih. Nah, kita bahas ini sekarang. Nah, pakai void on ready kan. Jadi void ready ini dipakai untuk menampilkan dialog sama navigasi yang otomatis sama snack bar yang setelah kalau misalkan halaman itu muncul. Nah, sama seperti kita buat satu lagi untuk yang override yang void-nya unclose. Nah, jadi void unclose ini nggak apa-apa merah ya. Sekarang aku mau jelasin dulu. Void unclose ini dia itu biasanya digunakan untuk menutup stream atau membersihkan research atau menghentikan timer gitu. Nah, sekarang kita mau langsung praktekkan saja ya teman-teman. Pertama-tama kita mau praktek di bagian sini dulu. Ini kita hapus lagi karena tadi aku sudah menjelaskan sepengetahuan aku. Jadi kita hapus. Oke. Yang pertama-tama kita mengimport namanya material dart. Kedua kita pakai dart. Yang ketiga kita controller dart. Jadi di sini kita bikin class. Namanya May app aja dah. Atau enggak misalkan ya gitu aja May app aja karena kan yang tersering itu May app yang aku tahu. Terus kita pakai style widget. Style widget ini isinya apa sih style widget gitu kan. Nah, style widget. Selanjutnya di bawahnya kita pakai override. Kita bikin widget will context. Nah, terus di bawahnya kita pakai return get material app homepage. Homepage-nya ini sampai satu department ini kan. Nah, terus kita di sini bikin kelasnya lagi. Kelas apa? Kelas homepage-nya. Page part 4 dengan extend state list widget. Nah, ini. Nanti ini kita isi dengan final counter. Final counter controller sama dengan get put counter controller. Nah, terus di sini kita bikin override. Nah, terus widget build context return scaffold. Terus kita bikin return seperti ini. Bentar, kita lihat di bagian body-nya ya. Betul.
Nah, di bagian child, nah mungkin kita kasih dulu ya. Child kita tambahkan get builder. Buildernya apa? Kali ini kita nggak pakai namanya habis get builder nih, kita kasih dia counter controller. Nah, terus buildernya apa? Misalkan buildernya di sini C aja deh. Nah, terus ini. Terus kita return dia menggunakan teks. Teksnya misalkan part 4 itu kan. Part 4 terus dengan dolar sama ini CC counter. Agak salah guys, dia pakai kurung bawah. Terus dia menggunakan style dengan font size 35 seperti ini. Lalu setelah teks ini nggak apa-apa merah ya, nanti kita perbaiki. Font size 35 udah nih, kita save dulu dah karena dia masih error kan, jadi nggak apa-apa. Terus selanjutnya kita mau cari penutupnya sih. Terus kita taruh bentar. Nah, mungkin kita langsung ketik dengan floating action button column minus alignment and children on preset counter increment sama get besides that blocknya on preset lagi get delete misalnya nih. Nah, on presetnya kita pakaikan get delete counter delete. Nah, kayak gini kan. Terus di bawah unpresetnya kita kasih ini. Nah, icon delete seperti ini. Ini udah nih, bentar aku benerin dulu. Nah, oke, selanjutnya di sini kita ke counter controller biar ada kelasnya karena dia masih merah. Nah, sekarang di sini kita mau import package Dart-nya dulu. Nah, terus di sini kita pakaikan kelas counter controller extend ini kayak gini. Kita langsung aja tab. Nah, jadi udah nggak merah kan lagi kan di bagian sini. Nah, untuk penjelasan ini itu maksudnya seperti apa sih gitu. Nanti kan udah dijelasin ya. Kalau misalkan kita pakai void increment itu seperti apa sebelumnya, terus pakai void decrement. Nah, ini update ini
termasuk yang apa sih itu aku lupa di part 3 itu, pokoknya dia ada aku jelasin di part 3 kenapa dia pakai update gitu. Nah, yang itu udah. Nah, ini aku mau jelasin sedikit. Nah, dari sini ya, ini kan ada namanya get put ya. Get put itu artinya membuat controller, dan on init itu dia terpanggil. Nah, kedua itu ada UI selesai di render, itu on ready tadi kan, untuk contohnya on ready. Nah, dia itu terpanggil saat selesai itu di render. Nah, saat tombol delete itu ditekan, makanya dipakai get delete. Nanti dijalankan, lalu nanti dipanggil dengan menggunakan on close. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di part 4 ini. Wait, guys. Nah, mungkin ini mau aku langsung jalanin dulu ya, teman-teman. Aduh, dia merah. Coba sebentar, teman-teman. Nah, oke guys. Jadi ini untuk yang part 4 hasilnya. Dan ini ada untuk yang delete-nya. Seperti itu. Dia mendelete ya di sebelumnya. Oke, mungkin itu untuk yang ada delete-nya, juga on delete kan icon. Dia tuh hanya icon ya teman-teman. Jadi untuk delete-nya itu dia belum berfungsi. Oke. Mungkin itu part mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.